Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online. Sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Oke, kita bicarakan yang lagi rame nih soal larangan penonton ngerekam pertandingan Liga Indonesia, baik itu Liga 1 maupun Liga 2 ya, di stadion ya, meskipun dia pakai HP sendiri. Sebenarnya hal seperti ini tuh udah pernah kami bahas ya dulu saat liga ini akan jalan atau akan dimulai ya. Tapi waktu itu banyak yang nggak percaya dan cuek. Tapi sekarang malah rame kan? Dari awal juga kami itu sebenarnya udah nyinggung-nyinggung hal ini loh ya. Yakni soal aturan-aturan aneh di liga ya. Ini kan sebenarnya aturan-aturan aneh ini sumbernya kan berawal dari PSSI dan PT Liga. PSSI dan PT Liga itu cuma mementingkan, alias mungkin istilah kasarnya silau sama duit kontrak dari broadcast. Padahal broadcast ini udah kacau dari tahun 2020 silam loh, saat saat tragedi Kanjuruhan. Kan waktu itu kita sama-sama tahu lah ya, ada isu katanya broadcast ini ikut-ikutan atur jadwal liga. Tapi ya, kenapa broadcastnya tetap itu-itu aja? Karena ya liga dan federasi orangnya isinya itu-itu aja. Jadi nggak akan ada perubahan meskipun udah banyak netizen yang protes dan serukan katanya boykot Indosiar. Tapi ya apalah daya, apalah arti suara netizen dibandingkan dengan duit yang masuk ke kantong orang-orang federasi dan orang-orang liga. Kenapa kami nyalain PSSI dan orang-orang liga? Karena pada prinsipnya, pada dasarnya, pada aturannya, yang nunjuk sebuah stasiun TV untuk jadi official broadcast sebuah liga atau pertandingan, itu kan PT Liga, terus di ACC-nya sama PSSI dong. Gimana? Sekarang kerasakan sama kalian kocaknya federasi dan liga? Kerasakan sama sekalian? Giliran kami aja kritik ke PSSI, kami malah dihujat. Sekarang kalian sendiri yang harus ngerasain kan. Nah, kalau ditanya apakah kita boleh nih protes dengan larangan seperti ini, jawabannya sih boleh-boleh aja, sebab ada undang-undangnya. Ya, ini ada undang-undang pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan hak setiap orang untuk memperoleh dan menyampaikan informasi melalui berbagai saluran dan media. Jadi intinya negara itu memperbolehkan, itu hak setiap negara, mereka memiliki gadget ataupun HP ataupun alat elektronik dan menggunakannya selama itu dalam hal-hal yang positif dan wajar lu ya. Jadi kalau ada larangan-larangan katanya dilarang ambil foto, dilarang ambil kamera di tempat publik, ya ini suatu hal yang melanggar undang-undang sebenarnya. Tapi apa nih? Gara-gara ada yang namanya Undang-Undang ITE yang pertama kali disahkan di tahun 2008. Siapa tuh presidennya 2008? SBY ya. Jadi mereka ini punya punya senjata buat nikam rakyat, buat nikam warga gitu dalam Undang-Undang ITE. Karena dalam Undang-Undang ITE itu ada beberapa hal yang membuat kita ini meskipun kita diberikan hak untuk memegang HP atau gadget, tapi ada undang-undang ITE yang melarang hal seperti ini. Apa sih larangannya? Jadi dalam undang-undang ITE itu ada satu pasal, satu ayat yang bilang selama itu tidak merugikan orang lain. Nah, mungkin saja apa yang dilakukan MTEK ini dianggapnya merugikan mereka karena ya mungkin dibilangnya ya kalau orang bisa pakai kamera dia sendiri atau HP dia sendiri di stadion, ujung-ujungnya kita nggak ada yang nonton itu kali ya. Karena dalam aturan PT Liga kemarin yang kita baca sama-sama kan ada dua sebab nih kenapa penonton ataupun ya yang hadir di lapangan di stadion itu dilarang mengabadikan ataupun ngambil gambar ya menggunakan HP mereka sendiri. Di sini bilangnya dapat mengganggu penonton yang lain. Yang kedua karena piracy ataupun pembajakan hak cipta dari MTEK katanya. Dua alasan ini aja bikin kami tuh lucu. Lucunya kenapa? Sejak kapan itu ya
Selama kami nih bertahun-tahun ya dari kecil ke stadion itu, sejak kapan sih ada orang ngambil gambar atau megang HP di stadion dapat mengganggu orang lain? Kalau rokok masuk akal lah ya, ini HP ya HP dia sendiri kan. Lalu soal yang kedua katanya piracy ataupun dia pembajakan katanya. Lah, pembajakannya di mana? Dia datang ke stadion, beli tiket sendiri, ongkos sendiri, HP pun HP sendiri, dan gambarnya pun gambar sendiri. Ini kan agak lucu buat kami. Tapi ya kita sama-sama tahu lah, inilah tipikal bangsa Indonesia, tipikal kebanyakan orang Indonesia. Ketika dikritik, bukannya memperbaiki, malah ngancem. Betul dong. Ini semua kan karena awalnya itu cuma gara-gara apa ya? Gara-gara broadcast sepak bola liga ini kan dibanding-bandingkan kualitas siarannya dengan RCTI kan. Lalu juga banyak netizen yang membanding-bandingkan kualitas kamera yang dipakai MTEK malah lebih bagusan kamera HP-nya penonton. Akhirnya mereka panas kan? Ya seharusnya kalau memang masyarakat menilai apa yang kalian persembahkan itu masih kurang bagus, ya perbaiki dong harusnya, bukan malah ngancem. Nah buat kalian sendiri nih, para penonton, kalau memang kalian merasa dirugikan dengan aturan yang seperti ini, ya silakan saja kalian kritik ke PT Liga. Kenapa PT Liga? Karena kan PT Liga yang kerjasama dengan pihak broadcast. Lagian juga ya kalau kami lihatnya ini broadcast ya kayak bocil sih, nggak pemiliknya, nggak adminnya juga. Contoh adminnya aja nih, ini bukan yang admin supporter malah manas-manasin supporter. Kadang apa ya, posting yang bikin supporter lain tuh panas. Apa ini sebuah bentuk apa ya, broadcast yang netral gitu kan. Lalu juga ada peraturan yang aneh, katanya nobar ini akan denda nih, bisa dipenjara ataupun denda uang gitu kan. Ya sejak kapan ada aturan kayak gitu? Dari zaman baheula juga ketika ada pertandingan sebuah sepak bola, ya orang juga nontonnya rame-rame. Apa kabar yang di kampung coba kalau larangan ini tuh diberlakukan? Contoh di kampung itu yang punya TV cuma satu, sementara warganya banyak pengen nonton. Apakah itu akan kena hukuman juga? Dari zaman dulu juga kan orang nonton bareng-bareng, makanya dari situ aja udah aneh peraturan ini. Padahal dulu kita sama-sama tahu lah ya, ini broadcast tuh pernah loh didemo sama supporternya Persebaya. Tapi ya nggak ada perubahan, nggak kapok-kapok juga. Karena dilindungin sama yang namanya Undang-Undang ITE, dilindungi sama federasi, dilindungi sama liga. Ya inilah seperti yang kami bilang ya, tahun-tahun ini di Indonesia itu semuanya serba apa ya, serba kocak, serba ya lebih ke kocak tapi dongo juga ya. Pemerintahnya kocak, lalu juga menterinya kocak, lalu juga anggota dewan pun kocak, aparatnya pun kocak, sampai federasinya pun kocak, dan juga broadcastnya ikutan kocak. Ya cocok, makanya nikmatin aja. Lanjut ya. Coba dengarkan ucapan salah seorang legenda timnas Indonesia, Rocky Putirai, berikut ini. Tidak pernah nonton lagi timnas ataupun liga? Ya selalu terjadi pada saat tim itu lagi bagus-bagus. Berantakinnya bukan dari orang luar, tapi pas orang dalam terus yang berantakin. Jadi bikin paling berubah lagi nih, udah. Imbang kemarin. Jadi males ya akhirnya. Ya hasilnya juga imbang lawan Laos. Iya. Dan seumur-umur itu berarti. Kalau macam ini kan misalkan gagal terus, boleh nggak bukan pemain naturalisasi tapi pengurusnya yang naturalisasi? Ya. Karena memang yang kalau lihat dari selama saya main bola sampai pensiun, kendalanya cuma di situ. Ya artinya saya juga tahu segala sesuatu di perusahaan juga kalau maju kan pasti manajemen yang benar. Ya. Dari kepalanya benar, leher benar, ya kaki semua pasti benar. Nah sekarang mungkin kepala setengah benar. Ya. Dari leher sampai ininya belum tentu benar semua, itu yang bikin. Ya, yang saya cuma bingung itu kenapa sih masyarakat masih mau nonton Liga Indonesia yang dibodohin gitu. Kami nggak usah komentar banyak-banyak ya soal ucapan Bung Rocky Putirai. Cuma satu kata aja dari kami. Kami setuju 100% dengan apa yang diucapkan Bung Rocky Putirai. Karena itulah yang jadi keresahan kami selama puluhan tahun. Kalau kalian setuju dengan ucapan dari Rocky Putirai, berarti otak kalian masih sehat. Kalau kalian nggak setuju dengan ucapan Bung Rocky Putirai, bye-bye tuh. Cek tuh otak kalian. Jangan-jangan otak kalian konset lagi.
Kalau nanti ada yang komentar, lalu aja masih nonton Liga Bang. Ya kan kami bukan Rocky Putirai. Kalau kami nggak nonton Liga, ya kami nggak tahu ini Liga Indonesia udah berubah apa belum. Sesimpel itu. Oke lanjut ya, kita sama-sama tahu kemarin ya Timnas U23 gagal lolos ke putaran final Piala Asia U23. Itu saat dilatih atau ditangani oleh pelatih asal Belanda yang katanya sih kepelatihan terbaik nih saat ini di PSSI. Tapi tenang, buat kalian yang merasa masih sangat cinta dengan Timnas Indonesia, masih bisa kok ngelihat Timnas Indonesia ini main di Piala Asia. Kok bisa sih Bang? Kan katanya kemarin udah gagal ke Piala Asia, kok bisa masuk lagi Piala Asia sih? Tenang. Bukan Timnas U23 loh ya, tapi Timnas senior yang main di Piala Asia nanti tapi ya di 2027. Ya, mungkin kalian udah lupa kali ya, Timnas Indonesia senior itu nggak perlu lagi ikutan yang namanya kualifikasi Piala Asia 2027, tapi udah langsung main di babak grup. Lah, kok bisa? Ya, rakyat Indonesia masih bisa melihat Timnas Indonesia main di Piala Asia itu secara langsung ya, tanpa perlu kualifikasi lagi itu. Ini adalah sebuah kado sebenarnya dari seorang pelatih yang kata orang PSSI dan kroco-kroconya itu pelatih jelek katanya dan perlu disingkirkan karena minim taktik katanya. Padahal mah ya ada maksud-maksud tertentu kenapa ini pelatih disingkirkan. Ya, ini adalah hasil dari Sintayong ketika melatih Timnas Indonesia. Istilah kasarnya ya udah, saya mungkin dipecat tapi saya berikan sesuatu buat kalian ya. Jadi gini ya, dulu Timnas Indonesia main di round 2 dan ketika lolos ke round 3 dan di round 3 itu berarti Indonesia udah dapat satu tiket ke Piala Asia 2007 tanpa melalui yang namanya kualifikasi lagi loh ya. Jadi di round 2 itu kan Indonesia lolos nih ke round 3 dan di round 3 pun lolos ke round 4. Nah, itu udah jadi satu tiket otomatis tuh lolos ke ke Piala Asia 2027. Makanya di saat tim-tim lain di ASEAN masih engap-engapan, masih harap-harap cemas apakah mereka akan main di Piala Asia 2027, Indonesia mah udah tenang-tenang ya, udah nyaman lah ya, udah dikasih tiket sama Sintayong. Kalian udah gak bisa mikirin kualifikasi lagi, udah saya kasih lolos otomatis. Tapi kan ironis, orang-orang Indonesia mah orang yang udah berjasa, ngasih kebahagiaan, ngasih hiburan buat kita, ngasih harapan bahwa kita ini akan masih menonton Timnas Indonesia kita di ajang internasional yang utama, tapi kan nggak dihargai, malah malah dikambing hitamkan, malah disingkirkan secara tidak terhormat. Jadi istilahnya Piala Asia Senior 2027 adalah satu-satunya harapan kita untuk menonton Timnas Indonesia berlaga di ajang internasional resmi lu ya. Karena apa? Karena ajang-ajangan lain kita nggak tahu nih Timnas Indonesia di zaman kepelatihan Belanda sekarang apakah akan mampu nih bermain di kancah internasional yang prestis lagi. Karena kan U23 kemarin udah gagal nih, ya kan? Terus senior juga nggak tahu nih lolos apa enggak round 4 kan? Tersisa apa? Tersisa U17 Piala Dunia nih, Nova Arianto nih. Kalau ini gagal juga ya udah, kita cuma bisa berharap pada pertandingan-pertandingan AFF lo ya. Untung aja udah dititipin satu hiburan tuh Piala Asia Senior. Tapi sayang, yang udah ngasihnya malah disingkirin. Aduh.